Shalom, saudara-saudara pelayan Tuhan Jawa Barat. Hari ini kita tiba di pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal 28 sampai 31. Pembacaan firman Tuhan hari ini ada 4 pasal. Oleh karena itu, kita akan belajar hanya beberapa bagian saja. Kita tahu yang menulis kitab Amsal ini adalah seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang penuh hikmat Tuhan, dan seorang raja yang kaya serta berhasil dan mengalami kejayaan di masa pemerintahannya, yaitu Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Karena apa? Karena roh Allah atau roh hikmat menguasai hidupnya, menguasai hati dan pikirannya. Hari ini juga saya percaya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan adalah pelayan-pelayan yang dipimpin oleh roh Allah atau roh kudus, agar pelayanan kita berdampak, berhasil, dan berkenan kepada Allah. Poin yang saya akan bagikan pada bacaan firman Tuhan pagi hari ini adalah orang yang dipimpin roh Allah atau roh kudus. Yang pertama adalah di pasal 28 ayat 14a dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi poin yang saya bagikan, orang yang dipimpin roh Allah atau roh kudus adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud di sini adalah rasa hormat yang kita berikan kepada Tuhan karena apa yang sudah diperbuatnya di dalam hidup kita. Kita tahu manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus, Dia rela disalibkan, mati, dan dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga untuk mengampuni dosa kita, untuk memberikan kita hidup yang kekal dan juga masa depan yang penuh harapan. Oleh karena begitu baiknya Tuhan atas kita, sehingga ada rasa takut, ada rasa hormat kepada Dia, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di awal Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pelayan Tuhan yang ada di Jawa Barat, kita hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, atau dimanapun kita berada, sehingga orang tahu bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Itu poin yang pertama yang saya bagikan. Dan poin yang kedua saya ambil dari Amsal 30 ayat 5 dan 6 dikatakan, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambah firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Poin yang kedua yang saya bagikan di sini adalah sebagai pelayan Tuhan yang dipimpin oleh Roh, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu murni dan menjadi perisai, pelindung bagi kita yang melakukan firman Tuhan. Di kitab Yohanes dikatakan, ketika engkau tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Memerdekakan dari apa? Dari dosa, dari kebodohan, dari kemiskinan. Oleh karena itu, mari kita sebagai pelayan Tuhan tetap hidup di dalam kebenaran, meskipun di
di dalam situasi sulit, meskipun di dalam kekurangan, meskipun kita di dalam mungkin sakit penyakit ataupun di dalam masalah. Tetaplah hidup di dalam kebenaran, percaya kepada janji-janji Tuhan, karena itulah yang menjadi pelindung kita, itulah yang menjadi perisai kita. Mari kita memberitakan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, jangan menambah menguranginya. Oleh karena itu, sebagai pelayan Tuhan, kita harus menyatakan kebenaran. Mungkin 2 poin ini saja pada pagi hari ini di dalam pembacaan firman Tuhan di kitab Amsal 28 sampai 31. Yang pertama, orang yang dipimpin Roh Allah atau Roh Kudus, hidupnya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, hidupnya di dalam kebenaran dan memberitakan kebenaran. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.